ternyata Al-Quran itu penuh dengan kelipatan 19. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Jadinya juga hanya 80.000. 80.000 di tahun 88. Bahasa-bahasa yang dipelajari dari buku kitab-kitab tadi itu bahasa lokal, Prof ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast Guru Besar. Hari ini kita telah hadir guru kita, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Kangen sehat, kita sama Prof ya. ini. Saya juga kaget dan kangen. Ya. Alhamdulillah, Prof. Di tengah kesibukan Prof ini sudah datang ke podcast UIN JKT TV. Ini merupakan program podcast UIN Jakarta baru-baru ini. Ini kita yang kelima mungkin ya, Prof ya. Gitu ya. Keempat atau kelima. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi Islam. Baik, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti adalah guru besar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Beliau menamatkan S1, S2, S3. Dari mana? Kita akan bertanya. Prof, dulu sekolahnya di mana, Prof? Saya S1 dari Institut Agama Islam Negeri, IAIN. Sekarang Alauddin Makassar. Oke. Sebelum UIN kan kita namanya IAIN. Program studi apa, Prof? Saya sebetulnya mengambil program studi Humanities atau Humaniora di Fakultas Adab. Oh, adab ya, Prof ya? Fakultas Adab. Adab dan Humaniora. Ya. Lalu ada namanya BA, Bachelor of Arts. Di situ saya ngambil bahasa Arab. Wah, bagus ini bahasa Arabnya berarti ini. Kemudian ada namanya risalah, skripsi. Oh, skripsi. Ya. Dulu namanya risalah. Saya menulis skripsi yang berjudul I'rabul Asma wa Bina'uha. I'rabul Asma wa Bina'uha. Untuk mengetahui kapan tanwin, kapan ma'rifah, ya. Oke. Nakirah dan ma'rifah. Jadi saya harus membaca Qawaidul Asasiyah, membaca Alfiyah Ibnu Malik, dan buku-buku grammar bahasa Arab. Ya. Itu tahun berapa, Prof? S1 diselesaikan? Saya selesai 1983, ya. Belum lahir ya? Baru lahir. Saya lahir 83. Nanti nyambungnya di situ. Ya. Udah, terus saya lanjut lagi di bahasa dan sastra Arab. Jadi bukan hanya bahasa, tapi sastranya juga. Jadi doktorandes. Dulu namanya tingkat doktoral. Oh, namanya tingkat doktoral. Jadi sebetulnya orang itu kalau sudah BA kan seharusnya S1. Tapi memang hanya 3 tahun, sehingga harus lanjut lagi untuk mendapatkan doktorandes. Normalnya 2 tahun kuliah, tapi kan menulis risalah itu skripsi. Ya, setahun. Ya. Dulu namanya skripsi juga, Prof ya? Skripsi juga, tapi risalah. Oh, risalah. Lalu setelah S1, S2 di mana, Prof? Tapi waktu itu saya menulis skripsi doktorandes yang berjudul Al-Qiyam Al-Jamaliyah fi Surah Hud Dirasah Tahliliyah Al-Fanniyah. Apa itu, Prof, artinya itu, Prof? Nilai-nilai sastra. Ya. Nilai-nilai sastra. Keindahan, Fanniyah, seni, ya. Surah Hud, salah satu surah. Surah dalam Al-Quran. Hud, Nabi Hud itu. Sambil saya melihat secara analitik. Aspek balaghahnya. Ya. Ada balaghahnya juga dipelajari, Prof ya. Fasahahnya, kefasihannya, majazi, kinayah, badi'. Itu saya lihat jadi Al-Quran ini ya menjadi sangat menarik bagi saya waktu itu. Ya. Jadi, Prof,
ada 2 tulisan di S1 itu, Prof. Ada BA1, doktorandes 1. BA-nya iya betul, BA itu tadi 3 tahun. 3 tahun. Ya, lalu saya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab lagi. Ya, kemudian lebih khusus lagi belajar sastra Arab. Sastra Arab. 3 tahun berikutnya. 3 tahun berikutnya. Berarti kuliah 2 tahun, kemudian nulis kurang lebih 1 tahun lah. Jadi saya baca tafsir-tafsir yang ada di perpustakaan Alauddin. Kurang lebih 30-an, ya 33 tafsir jadi rujukan yang membahas tentunya surat Hud itu. Surat Hud. Jadi saya perhatikan ujung-ujung setiap ayat itu kenapa ujungnya sama. Oh, iya. Kemudian saya melihat juga aspek tadi majazi, kinayah, badi. Ya. Dalam ilmu balaghah. Waktu itu saya sudah membaca karya Muhammad Rashad, ya. Yang menemukan bahwa ada kelipatan 19 dalam Al-Quran. Kelipatan, maksudnya 19. Apa itu, Pak? Jadi ada ayat yang berbunyi alaiha tis'ata asyar. Nah, di atasnya ada kelipatan 19. Dulu diartikan ada malaikat 19 di atasnya. Nah, tapi setelah dia kalkulasi, ternyata Al-Quran itu penuh dengan kelipatan 19. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. 19 huruf itu, Prof, ya? Iya. Dan ayat-ayat yang ujungnya sama, itu selalu bisa dibagi dengan 19. Bismillah umpamanya itu selain tadi 19 huruf, juga 114 kali dalam Al-Quran. Artinya kalau dibagi 19 itu 6. Betul. Kemudian juga di surah At-Taubah kan tidak ada Bismillah. Iya, betul. Tapi di surah An-Naml ada 2 Bismillah. 2 Bismillah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya, wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi genap lagi 114. Ada yang hilang, ada penambahan. Penambahan situ. Jadi tetap 114 itu dibagi 19 itu 6. Dan banyak lagi, banyak kata Allah itu berapa kali, kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, berapa kali, semua bisa dibagi 19. Tis'ata asyar. Ya. Umpamanya juga, tapi ini debatable untuk Ayatul Kursi. Dari situ 19 kali Allah dan domirnya disebutkan. Itu ayat yang sangat powerful di situ. Sekalipun ada yang menghitungnya hanya 16, ada yang bilang 17. Tapi kalau dihitung man di situ ada man, kemudian ilahun, di situ kemudian 17 tambah 2 menjadi 20. 20 kali Allah disebutkan di situ, atau Tuhan disebutkan di situ. Banyak sekali yang mencengangkan, ya. Umpamanya ujung-ujung kata yang sama itu hitung aja hurufnya. Itu entah nanti 2 kali 19 atau 3 kali 19 atau jadi 19 ya akarnya ini. Itu Prof, setelah lulus S1 melanjutkan kuliah S2 atau bekerja atau apa dulu? Saya jadi waktu selesai, bahkan sebelum selesai tadi saya sudah jadi asisten dosen. Mengajarkan mata kuliah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris, S1. Lalu saya diangkat menjadi CPNS. CPNS? Di cabang Alauddin yang di kota Gorontalo namanya. Wow, Gorontalo, lumayan jauh itu. Jauh. Dari Makassar itu jauh ya? Makassar naik kapal laut, ya. Iya. Namanya Umsini. Itu rasanya jauh sekali itu. Ya Allah. Tapi rektor bilang jangan anggap kamu ini disingkirkan atau dijauhkan, tapi anggaplah ini sebagai suatu perjuangan dakwah avant-garde. Jadi motivasi. Waktu kasih motivasi, dan waktu itu saya senang juga ada kawan saya seperjuangan. Ditempatkan berdua di Gorontalo, ada juga yang ke Manado, ada juga yang ke Ambon waktu itu. Itu tahun berapa, Prof?
CPNS itu 88. 88 CPNS. Jadi tadi selesai 86, 86, betul. kemudian saya ngajar sebagai asisten dosen selama 2 tahun 2 di tahun. Alauddin Makassar. Alauddin Makassar. Fakultas Adab, ya, kemudian ada lembaga bahasa. Nah, lalu di SK-kan CPNS tahun 1988 itu di Gorontalo. Di Gorontalo, kemudian prajabatan. Di Manado. Karena waktu itu Gorontalo juga masih bagian dari Sulawesi Utara. Sulut. Sehingga Sulut. Sehingga orang Gorontalo kalau mau jadi PNS, ya ikut Prajab ya, ke ibu kota. Di ibu kota provinsi. Nah, waktu itu 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan kita. Nah, disitulah kemudian lama kemudian menjadi PNS. Nah, wow, PNS, jadi gajinya sudah menjadi 100%. 100%. Tidak ada potongan lagi. Tidak ada, tadi hanya 80%. 80%. Gajinya juga hanya 80.000. 80.000 di tahun 88. Iya, kemudian cukuplah untuk sewa rumah. Ya, syukur berdua sehingga agak murah dikit. Kemudian sudah bisa beli pakaian. Udah bisa ya? Sudah bisa berani beli rumah. Wah, keren sekali itu ya. Dengan uang itu ya. 80.000, Prof ya? Ya, jadi 100%. Kemudian setelah itu S2. Setelah itu ada namanya program pembibitan calon dosen. Ada lagi pembibitan calon dosen. Ya. Waktu itu Menteri Agama ya, Pak Munawir Sazali punya program namanya program pembibitan calon dosen, ya, atau dosen muda. Nah, waktu itu kan saya sudah dosen, jadi sepanjang umurnya belum lewat 28 tahun ya. Oke, itu boleh ikut. Boleh ikut. Pembibitan dosen. Dan belum menikah, itu. Oh, ada syarat belum menikah. Iya. Ya, jadi saya memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya. Nah, terus kita dites, sebagian dites di Jakarta untuk Indonesia Barat, yang Indonesia Timur dites di Surabaya. Ya. Oke, jadi Prof dapat saya dapatnya di Surabaya. Di Surabaya. Yes, jadi pertama kali terbang naik pesawat ke Surabaya. Ada namanya dulu pesawat Merpati. Dari Makassar. Dari Makassar. Dan saya sama-sama dengan Imam Istiqlal sekarang ini. Oh, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ada juga namanya Pak Sarjan yang profesor di Bone, kemudian ada Pak Norman Said, ada Pak Fahri Yasin. Itu satu angkatan, Prof ya? Ya, seangkatan. Tapi sedikit dari segi umur lebih. Oke, kemudian dinyatakan lulus. Yang mewakili Indonesia Timur, yang Alauddin tadi. Nah, disitulah kemudian terjadi interaksi cross cultural communication. Ya. Oh iya, di mana dari Indonesia Timur pindah ke Jawa. Ya, jadi sudah bergaul dengan orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, ya, orang Jakarta, orang Jogja. Itu di Surabaya, Prof ya. Tapi karena saya juga sudah aktif di organisasi, jadi saya juga memang sudah biasa ke Jawa lah. Ya. Berapa lama itu, Prof, di Surabaya pembibitan? Oke, kami di training, pre-departure training namanya, itu 9 bulan. Oh, lama ya, 9 bulan. Dan itu kita dikasih gaji. Ada gaji. Honor, ya. Untuk makan, untuk uang saku, ya. Saya waktu itu lumayan karena sudah boleh dikata double, ada gaji PNS, kemudian ada gaji juga pembibitan dosen. Nah, jadi lumayan lebih baik daripada kawan-kawan. Ya. Jadi double ya? Double. Sementara yang benar-benar baru hanya dapat dosen itu saja. Itu hanya dapat 150.000 lah ya. Tapi kawan-kawan masih bisa beli jam tangan, baju. Tapi lebih besar pembibitan dosen daripada gaji 80.000. Ya betul. Iya. Tapi kan lama-lama
gaji dosen juga naik. Ya, bertambah ya. Nah, jadi pemerintah memberikan program yang luar biasa itu. Zaman itu berlangsung 15 tahun. 15 tahun. Pembibitan dosen. Ya. Dan itu kita dibagi 6 ya. 6, yang pertama ke Amerika. Jadi kami waktu itu 24 orang. 24 orang, berarti kan 4 ya. 4 kali 6. 4 ke Amerika, 4 ke Eropa, 4 ke Australia. Ada lagi namanya waktu itu OTO Bappenas. Ya, itu dari biaya pemerintah Indonesia. Kemudian sisanya, itu di Jakarta atau di Jogja. Oh gitu. Tidak ke luar negeri, tapi ke Ciputat atau ke Jogja. Saya waktu itu dapat di Amerika. Sebagian kawan-kawan itu ke Kanada, ya. Kemudian ke Eropa. Tapi kemudian waktu itu saya enggak tertarik ke Amerika karena di sana yang di mata kuliah program ditawarkan itu English for academic purposes. Untuk menjadi dosen bahasa Inggris. Ya. Waktu itu saya kurang tertarik. Saya ingin memang waktu itu mau belajar komunikasi. Oh gitu ya, sudah mulai. Pokoknya yang berkaitan dengan internasional. International communication. Atau politik internasional atau international relations. Bahkan sebelum saya kuliah kan saya sebetulnya dulu mau masuk Unhas ya, mau mengambil international law ya. Hukum internasional. Makanya tadi itu ya ada cerita sedikit loncat. Saya kan masuk di Fakultas Syariah. Tapi saya kalau syariah ya enggak bisa ke luar negeri kayaknya. Gitu. Kalau saya sarankan kalau mau ke luar negeri ke Fakultas Adab. Karena di sana ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Internasional bisa ke Timur Tengah, bisa ke Barat gitu. Makanya saya pindah sebetulnya itu. Oke. Agak aneh juga waktu itu karena kok bisa dari fakultas yang besar yang digandrungi orang, disenangi orang karena bisa dapat pekerjaan lebih mudah. Kok pindah di Fakultas Adab yang biasanya itu kurang yang memilih ke situ ya, karena ya belajar bahasa Arab, belajar sejarah gitu. Betul. Justru saya punya orientasi ke depan, ingin tahu belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, dan juga peradaban Islam ya. Peradaban Barat juga kita pelajari, sehingga wawasan internasional itu sudah memang saya coba pelajari lah ya, kembangkan di situ. Nah, jadi itu tadi ketika ditawarin mau mengajarkan bahasa Inggris saya kurang tertarik. Saya ingin belajar yang berkaitan dengan internasionalisasi. Lalu waktu itu ada Islamic Studies di Kanada. Makanya saya ke McGill University, Montreal University, dan waktu itu saya angkatan kedua. Angkatan pertama itu Profesor Maskuri Abdillah. Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Ya. Profesor Min Haji yang almarhum mantan rektor Yogyakarta. Betul. Ya, Profesor Asna Husin, Profesor Amirul Hadi. Itu semua angkatan pertama. Angkatan awal-awal. Ya, 20-an juga gitu. Di Kanada ya, Bro ya. Ya. Ya Kanada Amirul Hadi, kalau Asna Husin dari Amerika. Kemudian tadi ada juga namanya Abdurrahman. Ya, yang pernah juga lama di Kementerian Agama ya. Nah, itu dari Amerika juga ya. Nah, Mas Kuri tadi ke Jerman gitu. Ke Jerman, iya. Profesor Mas Kuri. Betul, ya. Jerman beliau. Oke, jadi di sanalah saya mengambil Islamic Studies, lalu menulis tesis komunikasi antar budaya. KAB, komunikasi antar budaya. Disitulah saya mulainya, tapi masih di bawah
program studi Islamic Islamic Studies. Studies itu. Jadi kita bebas mengambil topik-topik yang sesuai dengan keinginan kita, minat kita ya. Jadi masih Islamic Masters in Islamic Studies. Tapi kemudian saya fokus di komunikasi antar budaya. Bagaimana Indonesia ini bisa bersatu, padahal budayanya, kulturnya, tradisinya, customs-nya itu berbeda. Bahkan kita ini 17.000 pulau. Bahasanya 400 lebih, bahkan bisa double dari segi dialek ya. Dan mempunyai peradaban masa lalu yang masing-masing pernah besar, pokoknya bagaimana Sumatera, Melayu ya, ada. Nah di dialek itu bagaimana komunikasi antar budaya itu dibangun, Prof? Ya itulah, jadi kok bisa mereka ini berbeda-beda tapi kok bisa saling memahami, membangun komunikasi antara budaya itu. Jadi itu saya telusuri untuk master thesis. Jadi sejak S2 sudah fokus di bagaimana komunikasi antar budaya itu, Prof? Ya, jadi itu tadi orang Jawa bisa memahami orang Melayu, orang Melayu bisa memahami orang Banjar bisa memahami orang Bugis, Makassar, orang Ternate, orang Ambon, orang Minang, orang Aceh. Itu semua. Jadi saya pelajari suku-suku itu, kitab-kitab kuno mereka ini. Dipelajari, Prof. Jadi pokoknya Bustanus Salatin, Tajus Salatin, Tarsila, Silsila, Babat, kemudian juga belajar Lontara ya dari Bugis itu. Ada ya, Prof, yang dipelajari itu. Dan itu menarik karena kadang juga kitab-kitab lokal itu malah ditulis oleh orang Melayu umpamanya. Umpamanya syair Perang Mengkasar. Nah, justru dikarang oleh Inci Amin, dia orang Melayu. Bukan orang Makassar. Jadi memang sudah terjadi saling harga menghargai. Ya, mereka respect satu sama lain, ya sudah menganggap bahwa budayanya itu ya dekat dengan budaya yang lain. Sehingga suku-suku ini membuka pintu jendela untuk menerima. Nah, melalui Islamisasi tadi itu. Karena bahasa Indonesia sudah menjadi lingua franca. Ya, dan diperkenalkan oleh para saudagar-saudagar Muslim tadi itu. Sehingga memang menjadi lingua franca bahasa Melayu ini yang memang sudah banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab dan bahasa Persia. Dan bahasa tentunya bahasa Sanskrit yang juga sudah lebih dahulu diislamkan. Ya. Sehingga model itulah yang sampai ke Indonesia. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang dipelajari dari buku kitab-kitab tadi itu bahasa lokal, Prof, ya? Jadi masing-masing bahasa lokalnya ada, tapi kemudian kitab-kitab tadi yang istilahnya mobile kitab, ya, mobile books itu, traditional books itu kan tersebar. Di situ kemudian syair, pantun, Hamzah Pansuri, nah itu memengaruhi suku-suku lainnya. Gitu. Sementara kalau tulisannya Arab Pegon. Ya masing-masing waktu itu juga ada tulisan pokoknya Arab Melayu. Arab Pegon, ada Serang ya. Kemudian bahasa-bahasa lokal ini pun juga tetap hidup. Kemudian kitab-kitab Melayu atau bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal ini. Ya, gitu. Jadi tersebar kitab-kitab ini kurang lebih 4.000 kitab-kitab seperti itu. Kaya sekali. Ya, kaya sekali dan mereka saling merefer ya. Nah, tesis ini kan saya tulis berdasarkan landasan teoritis. Ben Anderson. Ben Anderson. Ya, 1983 waktu itu yang judulnya Imagine Communities. Communities. Jadi komunitas yang terbayangkan. Nah, sehingga dari situ saya gunakan ya sebagai frame of thought ya atau theoretical framework melihat aspek tradisi, bahasa, saling merefer tadi karya-karya ilmiah, wandering ulama yang mengembara
Jadi selain kitabnya mengembara, diterjemahkan antara satu dengan yang lainnya, orangnya juga memang mengembara. Oh gitu. Orangnya gitu. Ulama-ulama ini kemudian diterima dimanapun mereka berada, dan inilah bukti kemudian kenapa nasionalisme Indonesia itu dengan mudah bisa berkembang pesat, karena tadi ulama-ulama ini, kalau umpamanya ulama Sumatera ke Jawa kan dihormati. Betul. Karena mereka ulama. Mereka membuka pintu, kemudian karena ulama ya langsung duduk paling depan. Bukan hanya duduk paling depan, tapi disuruh juga ceramah. Ceramah juga. Bukan hanya disuruh ceramah, disuruh jadi imam. Artinya kan sudah mengangkat orang lain menjadi pemimpin. Benar. Ini bukti bahwa kita ini saling menerima antara satu dengan yang lainnya, sehingga itulah yang membuka pintu-pintu lokalitas. Betul. Ya. Nah itu lokalisme menjadi nasionalisme. Yang kemudian buku tesis itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Logos. Pertama juga diterbitkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oleh Kementerian Agama. Yang berjudul nasional itu Islam and Nation Formation. In Indonesia. From communitarianism to nationalism. Perspektifnya komunikasi antar budaya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan tahun 2000, kemudian 2006, kemudian yang warna biru itu edisi, ya betul, edisi kedua 2010. Ya, dengan Nation Building. Saya ingat betul tuh. Ada buku Nation Building karya Prof. Adi. Ya, jadi itu selain tadi ulama ini, buku-buku yang istilahnya mengembara ya, dan diterima Ternate sampai Aceh ya. Itu juga membangun organisasi. Jadi lahirlah organisasi Islam itu ya, yang mulai dari Syarikat Islam. Ya. Awal abad 20 itu ya. Kemudian saya telusuri semua secara organisasi ini. Betul. Cuma saya batasi sampai 1930 ya. Karena setelah itu sudah banyak sekali orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, menulis tesis, menulis disertasi, kisaran tahun 1930-an. Bawahnya Dalianor itu juga 1912, tapi sampai 1942 beliau tulis. Jadi saya sebelum-sebelumnya itu. Iya. Ya sebetulnya bersinggungan juga dengan karya Profesor Azumardi Azra. Yang jaringan ulama itu. Iya, itu jaringan ulama itu. Ya. Jadi ada irisannya, Prof. Ada irisan. Jadi saya ingat banget beliau waktu itu setelah doktor, dia ke McGill menyampaikan temuan-temuannya. Berarti bertemu dengan Prof. Edi. Beliau, tapi saya juga sudah jadi. Gitu. Iya. Jadi banyak kesamaan. Siap. Makanya ketika saya terbitkan, belakangan saya menyebutkan juga Profesor Asmanti untuk memperkuat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lanjut S3 di Kanada juga tuh. Jadi waktu itu program pengiriman mahasiswa ke luar negeri itu ada juga program doktor yang sudah selesai di tempat lain, itu lanjut ke situ. Bawahnya Pak Fuad Jabali ya. Itu kan dari Inggris, lanjut ke situ. McGill. Tapi ada juga yang memang alumni McGill kemudian lanjut S3. Waktu itu saya kalkulasi, saya tahu bahwa yang dibutuhkan nanti beasiswa yang ada itu hanya 10 orang. Hanya 10 orang kok. Dan saya waktu itu angkatan kedua, angkatan pertama sudah ada beberapa orang, dan juga alumni master di tempat lain seperti umpamanya UCLA ada Pak Toha Hamim, ada juga Faisal Ismail. Kemudian ada juga namanya Pak Ujang Talib itu ya. Iya. Nah itu dari mana-mana ya. Nah kemudian kawan-kawan yang sudah alumni McGill, jadi saya kalkulasi kalau saya
mau rebutan untuk jadi kira-kira lolos gak gitu ya? Jadi saya memang melihat peluang lain. Akhirnya saya mengambil di universitas lain yang namanya University du Québec à Montréal. Nah, situ berbahasa Perancis. Perancis, bro. Ya, saya harus belajar bahasa Perancis. Karena waktu itu master saya hanya 1,5 tahun, jadi saya ada waktu 6 bulan belajar bahasa Perancis secara diam-diam. Secara diam-diam? Iya. Jadi saya sudah lulus memang level 2, bahasa Perancis. Tahun 1993 itu. Jadi saya sudah bisa ngobrol bahasa di Perancis. Counter. Counter saya Perancis dengan orang di counter. Waktu mau pulang itu, mungkin kawan-kawan kaget juga ini kok bisa bahasa Perancis. Bisa Perancis dikit-dikit lah ya. Tapi di Kanada kenapa ada kampus berbahasa Perancis, bro? Ya karena Quebec itu, provinsi Quebec itu memang basisnya bahasa Perancis. Perancis, bro. 80% mereka. 90% bahasa Perancis ya. Perancis. Cuma kalau McGill bahasa Inggris. McGill bahasa Inggris. Ada namanya juga Concordia itu bahasa Inggris. Nah, ada 2 universitas lagi bahasa Perancis, namanya University du Québec tadi itu. Nah, Montreal yang cabangnya juga ada belasan ya. Kemudian ada University de Montréal, Universitas of Montreal maksudnya. Nah, jadi 4 universitas ini besar sekali ya, masing-masing 50.000 mahasiswanya. Jadi kita ada 200.000 mahasiswa di kampung, di kota itu ya. Jadi besar semua sekali. Kita bisa akses itu. Jadi akhirnya Prof S3 doktoral. Nah, disitulah kemudian saya lebih spesifik lagi untuk belajar komunikasi. Fokus di komunikasi. Karena waktu itu ya gimana pun dasar saya ini kan IAIN, jadi ya harus misalnya Islamic Studies tadi itu, tapi kemudian sudah belajar komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi. Nah, lalu saya lebih memperdalam lagi untuk komunikasi umum lainnya. Komunikasi lebih khusus lagi komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi politik, komunikasi pembangunan, komunikasi teknologi. Ada 5. Nah, ada 5 itu dipelajari di S3 itu, dan menjadi itulah yang kemudian menjadi mayor kita. 5 ini. 5 tadi. Jadi ada communication and mass media. Kemudian communication and cross cultural and religious cross cultural and religious backgrounds. Kemudian yang ketiga itu communication and organization atau organizational communication. Komunikasi organisasi. Iya. Kemudian international communication and development. International communication and development. Baru terakhir communication and technology. Communication and technology. Sudah ada ya. Saya harus pelajari ini semuanya. Tapi kemudian saya pilih untuk disertasi ini communication and international development. Communication international and development. Komunikasi pembangunan dan internasional. Internasional di situ. Ya, tapi tentu yang 4 lainnya pun juga kita harus sentuh. Harus pelajari. Pelajari dan di disertasi umpamanya kita ikut ujian komprehensif untuk 5 mata kuliah ini. Mata kuliah besar karena dipelajari di musim dingin dan di musim panas. Fall ya, musim rontok, gugur. Ya. Dua-duanya kita pelajari dan itu makalahnya besar, masing-masing itu tugasnya banyak. Buku yang dibaca banyak sekali ya. Dan disertasi fokus di komunikasi pembangunan tadi. Iya, komunikasi pembangunan dan komunikasi internasional. Ya. Lalu saya menulis disertasi yang berjudul Islam Communication and Development in Indonesia. The Perspective of Muslims. Saya ambil South Sulawesi. Ya, of Family Planning and Family Welfare. Waktu itu ada keluarga berencana. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera.
ke situ. Ya, fokusnya di situ di Sulawesi Selatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bagaimana orang Bugis yang Muslim ini melihat program global keluarga berencana yang dianggap ada ideologi di baliknya. Di baliknya, ya. Program ini pasti memiliki ideologi. Bagaimana mereka melihat globalisme dan globalization itu. Ya, sementara orang Islam kan itu melihat sebagai program yang dianggap bisa berseberangan dengan ajaran Islam. Itu saya periksa itu. Bagaimana respons mereka? Ya, persepsi mereka. Itu berapa lama, Prof? Riset? Ya, karena ini juga bagus ya strategi kalau kita ambil doktor itu ya. Usahakan itu setiap makalah yang diambil itu dikaitkan dengan disertasi. Ya. Oke. Nah, sehingga itu yang juga menjadi tabungan, Prof ya. Memudahkan bagi saya, paling tidak dari segi data. Iya. Datanya sudah terkumpul banyak. Betul. Adapun struktur berpikirnya, theoretical framework-nya kan bisa nanti berbeda, sehingga bisa juga analisisnya berbeda dari makalah-makalah sebelumnya. Tapi kalau kita kutip kan harus ngutip bahwa saya pernah menulis artikel, makalah dan terbit di sini di disertasi kita. Jadi kita kutip dan kita tampilkan di daftar pustaka. Ya, betul. Jadi kelihatan bahwa sudah ada karya-karya sebelumnya sebelum menulis disertasi gitu. Lulus S3 tahun berapa, Prof? Lulus S3 1998. 98. Belum pulang itu, Prof? Ke Indonesia. Jadi 96 saya pulang untuk riset. Untuk riset. Riset di Sulawesi Selatan itu.